Popularitas Yamaha NMAX Turbo semakin tinggi. Nah, seperti apa sih teknologinya? Khususnya yang bernama Yamaha Electronic Continuous Variable Transmission atau disingkat YECVT. Kali ini diulas lengkap ketika bukber bersama Yamaha STSJ. Semakin lengket dan banyak sekali ya kerjasama sama yang mungkin kita bisa jalin ke depannya. Nah, mungkin untuk sedikit ngabuburit sebelum menyambut buka bersama nanti, ya saya izin menyambut Bapak Rifani Wijaya selaku Deputi Direktur Sales and Marketing Yamaha STSJ untuk mungkin memulai acara hari ini secara resmi ya Bapak. Silakan monggo. Buka bersama kan nggak boleh dimulai ya. Masih 545 nanti ya, jadi batal nanti. Ya, jadi ya tadi sambil ngisi ya kan, mungkin kita nanti bisa ngobrol di sini. Ono Pak Ilham dan tim, ada Pak Leri ya kan dan tim, dan nanti juga ada Pak William. Mungkin nanti kita mau ngobrol-ngobrol, silahkan ya kan. Mau nanti mau tanya produk monggo, mau tanya misalkan ke depannya arahnya seperti apa ya monggo, lengkap nih ya kan, pabrikan ada, promosinya ada, tim servisnya juga ada, monggo. Ya, tadi kesannya santai aja ya, mungkin ya Pak. Timnya Ilham siap belum? Mau kasih edukasi katanya tim Ilham ya, bawa alat-alat mesin kayak gini banyaknya ya, makanya coba monggo ya. Nanti kita lanjutkan lagi kalau setelah acara dari tim Pak Ilham. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silakan. Ya, kita sampai lanjut Bang. Oke, terima kasih Pak Ivani. Nanti dari tim servis kita mau sedikit ngasih materi ya, sharing aja teman-teman tentang perawatan WCVT, karena sudah muncul WCVT sudah tahun kemarin, dan sekarang kita coba tunjukkan untuk sistem perawatannya seperti apa. Nanti materi akan disampaikan oleh Bapak Yusuf. Terus nanti memang bisa, karena masih ada waktu, kita sudah siapkan bibit. Kalau mau mempraktekkan, ya nanti kita akan praktekkan. Tapi tetap di sini juga ada nanti videonya untuk perawatannya seperti apa, nanti juga akan tunjukkan. Mungkin Pak Ilham memberikan sedikit sambutan atau langsung? Ya, Pak Yusuf langsung. Baik Pak, selamat sore. Sore. Baik Pak, perkenalkan saya Yusuf Prakoso Pak, saya tim education dari PT Suryati Pusat Jatim. Di sini saya dengan rekan kerja saya Pak Dwi, dan juga ada Pak Ilham, dan juga ada teman-teman dari PT SDN, Pak Rifani, dan dari YIM perwakilan dari Pak Leri dan Pak Karsen. Dan untuk teman-teman wartawan semuanya, salam kenal dari saya. Hari ini di sore ini saya akan menyampaikan sedikit Pak ya terkait materi YECVT dari NMAX Turbo ya, dan lebih proses cara kerjanya Pak ya daripada NMAX Turbo itu bagaimana. Mungkin di sini rekan-rekan bisa melihat di depan ada cutting engine yang sudah terdisplay, bila mana nantinya pekerjaannya, cara kerjanya bagaimana bisa dilihat di depan, dan juga di sini juga ada video cara kerja daripada YECVT yang nanti rekan-rekan bisa lihat masing-masing. Next Pak. Berikut varian model yang ada pada NMAX Turbo Pak ya. Dari varian yang paling tertinggi yang biasa saya bilang varian NMAX Turbo Ultimate Pak ya, yang dimana hanya satu warna, yaitu warna coklat, dan dia mendapatkan beberapa aksesoris. Di antaranya kalau kita lihat dari sini, yang paling
seperti ini Pak ya, yaitu paling atas yaitu dapat performa damper dan special muffler cover Pak. Tuh dari NMAX Turbo Ultimate, kemudian ada varian di bawahnya yaitu NMAX Turbo apa ya, tanpa Ultimate. Jadi di situ tidak mendapatkan special performa damper dan cover muffler. Dan di bawahnya lagi ada NMAX Turbo saja dengan dua varian warna, yaitu warna coklat dan warna silver. Kemudian di bawahnya lagi ada NMAX Neo, Pak ya. NMAX Neo di sini ada dua Pak, yaitu varian Smart K dan juga varian yang standar. Jadi yang varian Smart K dan varian standar dari NMAX Neo masih menggunakan CVT konvensional atau masih pakai roller, Pak ya. Jadi berikut ada pilihan warna dari NMAX Turbo Ultimate paling ujung sebelah kiri, dan ada NMAX Turbo dengan dua varian warna, yaitu warna coklat dan warna silver, dan varian NMAX Neo ada 4 pilihan warna: merah, putih, biru, dan warna hitam. Tuh Pak. Kemudian kita masuk ke sesi teknikalnya daripada NMAX Turbo. Jadi untuk NMAX Turbo sendiri Pak, yaitu sudah berubah engine-nya Pak ya, dengan tagline turbo yang dimana terdapat dua mode, yaitu mode T yang kita tahu yaitu mode town atau mode kota-kota Pak ya, yang biasanya suka santai-santai. Jadi cocok untuk pakai mode T dan juga S yaitu mode sport, yang dimana yang ingin merasakan akselerasi berkendara lebih maksimal bisa berpindah ke mode S Pak. Yang dimana kalau kita lihat di tampilan layar speedometer, kalau mode T itu berwarna biru di tampilan display utamanya, dan juga di mode S itu warnanya merah, menandakan bahwasanya motor ini akselerasinya sangat maksimal. Tuh. Selain turbo mode dan juga ada turbo wide shift Pak. Apa itu turbo wide shift? Yaitu memberikan pengalaman akselerasi dan deselerasi dengan 3 tingkat, yaitu tingkat yang pertama low atau rendah, kemudian medium yaitu tengah, dan high di tingkat yang ketiga. Dan kita bisa lihat di tampilan T mode itu Pak yang di layar ada wide shift-nya juga, begitupun juga di mode S ada juga wide shift-nya. Jadi masing-masing mode ada wide shift-nya Pak, 1, 2, dan 3. Jadi mode wide shift ini bisa saya bilang seperti motor moped yang memiliki persenelan Pak ya. Jadi yang dimana NMAX Turbo dilengkapi dengan mode wide shift tujuannya untuk menambah torsi ketika jalannya menanjak dan menyalip, itu Pak ya, bukan buat menambah kecepatan. Nah, kalau ingin kecepatannya lebih maksimal, cukup berpindah di mode S saja, itu Pak. Jadi kalau mau nyalip, tinggal T atau ini tadi Pak, shiftnya ya Pak ya, shift 1, kemudian bisa langsung kayak motor moped itu turun gigi Pak. Jadi kalau jenengan pakai motor fiction, ya giginya 5, mau nyalip Pak diturunin 4 Pak, itu nyalip lah, seperti itu. Jadi anggapannya ini motor matic yang memiliki persneling, itu Pak. Jadi biar menambah torsi ketika menyalip, begitupun juga di tanjakan. Kalau contoh di Cangar, kan tanjakannya 45 derajat. Jadi rekan-rekan bisa apa ya, langsung memainkan shiftnya itu hingga 3 tingkat. Jadi bisa diumpamakan kayak motor moped atau motor sport yang persentelengnya 1, gitu Pak. Jadi lebih besar torsinya. Jadi nggak ragu untuk gaspol ya Pak. Itu Pak ya. Jadi untuk mode turbonya ada 2, yaitu T mode dan S mode, dan juga turbo wide shift, yaitu di tingkat yang rendah, menengah, dan tingkat yang tinggi, dan bisa diatur tombolnya di bawah klakson. Itu aja. Itu Pak untuk penjelasan turbo modenya. Kemudian untuk fitur wide shiftnya sendiri Pak. Jadi di sini selain bisa menambah torsi dan juga bisa deselerasi. Deselerasi itu seperti engine brake yang pada motor sport dan moped yang memiliki persenjalan Pak. Begitupun juga dengan NMAX Turbo. Di NMAX Turbo itu juga bisa merasakan deselerasi ketika rekan-rekan misalnya turun dari tanjakan. Wide shift-nya itu diklik aja Pak, diklik 1 itu engine brake-nya itu smooth atau tidak terasa gerengnya banget. Ketika tingkat 3 itu kerasa banget. Apalagi di mode S. Di mode S itu gerengnya itu berasa Pak, tapi masih smooth. Tidak seperti motor sport itu Pak yang keras banget, tapi kalau di NMAX Turbo itu gerengnya itu masih smooth, jadi masih bisa ditoleransi gitu Pak, tidak seperti sport yang keras itu gereng gitu. Dan juga kalau kita lihat di display, jika kita berpindah tampilan Pak, itu kan tampilan sebelah kiri kan tampilan indikator tachometer. Jadi dimana kalau kita pindah maps, maka di pojok nomor 2 itu Pak
itu tetap ada indikator shift-nya. Jadi kita misalnya berkendara touring, kita ada maps-nya di tengah-tengah, dan ini layarnya ditawal ada taksometernya, ada shift 1, 2, 3. Jadi kita lihatnya gimana? Di pojok sebelah kanan yang di nomor 2 itu Pak. Pojok kanan nomor 2 itu indikator way shift-nya. Jadi kita bisa lihat, oh kita masih di shift ketiga gitu. Di sebelahnya shift 3 itu juga ada indikator modenya. Jadi kita nggak usah ragu, ini mode berapa ini, mode S atau mode T ini, shiftnya berapa ini, 1, 2, atau 3. Dan kita bisa melihat tetap di indikator pojok kanan yang ada di layar bagian bawah itu Pak ya. Jadi itu untuk way shift-nya. Kemudian way shift-nya sendiri Pak, itu bisa dirubah tanpa menekan tombol shift-nya dengan cara, yaitu yang pertama menggunakan grip gas Pak. Menggunakan grip gas itu dengan cara quick Pak ya, quick gasnya. Jadi misalnya gini rekan-rekan, berjalan dengan energi turbo ya, tanpa shift 0 ya gitu ya, baik itu T ataupun S. Kemudian di gaspol gini, langsung shiftnya itu naik otomatis Pak. 1 Pak ya. Tapi itu shift yang kedua dan yang ketiga, rekan-rekan bisa klik tombolnya secara manual. Jadi itu perumpamaan misalnya gini, rekan-rekan di depan ada truk ini, truknya lambat ini, wah suka tidak, ambil haluan kiri, nyalip atau kanan Pak ya. Gini Pak, langsung otomatis shiftnya itu naik. Tapi 1 tingkat saja, itu Pak. Dan shift yang 2 dan yang ketiga itu secara manual. Itu pengoperasiannya dengan tombol shiftnya ada di holder sebelah kiri di bawah klakson. Dan juga untuk tombol shiftnya ini Pak bisa digunakan 3 tingkat. Pak kalau menetralkan lagi bagaimana? Cukup tekan tombol modenya. Jadi menekan tombol mode tidak akan merubah modenya itu tadi. Contoh rekan pakai mode S, shiftnya sudah 3 tingkat. Mau kembalikan ke 0 atau shiftnya normal, tekan mode lagi 1 kali Pak. Itu akan dia jadi 0 lagi atau netral untuk modenya, shiftnya Pak ya. Tapi untuk modenya tetap S. Seperti itu Pak ya. Terus selanjutnya ini ada video animasi Pak, pergerakan dari way shift yang nantinya rekan-rekan bisa melihat secara langsung ya di videonya bagaimana puli depan itu bisa bergerak maju mundur tanpa adanya roller. Jadi di sini saya ceritakan ini kondisi kalau kita ngebut Pak ya, akselerasi maksimal otomatis fibel depan itu akan ke atas. Kemudian kita klik shift 1, dia akan turun Pak. Diameter puli depannya akan mengecil, shift 2 akan mengecil lagi. Dan yang shift ketiga tambah kecil. Artinya apa? Semakin kecil puli primer atau fibelnya menutup, torsinya semakin besar. Itu Pak. Ini kalau dari samping Pak ya kelihatan Pak ya. Gas maksimal, shift 1 dia akan turun. Shift 2 tambah turun lagi dan yang shift ketiga akan jadi kecil. Semakin kecil fibel membuka yang di puli primer, maka torsinya semakin besar. Ibarat tadi kayak Pak, gigi 1 Pak ya di motor moped ataupun motor sport. Dan itu akan mengunci seterusnya sebelum kita menekan tombol modenya atau melepas gasnya. Dia akan kembali normal, maju mundur seperti halnya motor jadi pada umumnya Pak ya. Ini kelihatannya Pak ya di videonya. Ini gaspol ya. Kemudian berkendara shift 1 dia akan turun Pak. Dan dinamonya itu akan diem Pak, nggak muter lagi. Tetap seperti itu. Turun lagi, dia akan diem. Nah. Jadi kalau tampil dari samping, kalau kita lihat dia buka maksimal ngebut Pak ya, ngebut. Nah, kemudian shiftnya digunakan, dia akan turun 1 tingkat. Shift 2 tambah kecil, shift ketiga semakin kecil, semakin besar torsinya itu tadi Pak. Nah seperti itu animasinya. Selanjutnya, jadi di sini ada catatan Pak, yang dimana fitur Y shift akan cancel atau netral 0 Pak ya. Yang dimana tadi Pak yang seperti saya bilang, tombol mode bisa digunakan untuk menetralkan shiftnya tadi itu setelah naik 1, 2, atau 3. Dan juga bisa menutup gas pada RPM tertentu. Maksudnya apa? Ketika RPM-nya turun di bawah 3000, otomatis dia netral, nggak pakai shift 1, 2, dan 3 itu karena tidak diperlukan. Dan juga di sini kecepatan sepeda motor harus kurang dari 15 km/jam atau pelan seperti itu Pak ya. Dan RPM-nya lebih tinggi daripada 1500 tidak akan bisa digunakan shiftnya karena sudah tinggi menguncang. Bisa buat apa Pak? Siapa? Seperti itu Pak ya. Kemudian juga untuk shiftnya ini Pak, kalau kita lihat di slide selanjutnya itu ada syaratnya Pak. Jadi nggak semena-mena kita mau misalnya ini kita kecepatannya pelan 20, mau shift 3 ya nggak bisa gitu. Karena apa? Setiap shift 1, 2, dan 3 itu ada ketentuan RPM-nya.
Yang dimana kalau di shift 1 itu udah 3.500 hingga 5.000 Pak. Jadi kalau rekan-rekan di RPM 2.000 motornya jalan pelan atau 10 km di shift 1 ya nggak bisa gitu, karena di shift 1 itu syaratnya harus di 3.000 hingga 5.000. Jadi bisa diklik shift 1. Kalau shift 2 itu di 5.000 hingga 6.500. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan shift 2. Apalagi shift 3 semakin tinggi RPM-nya Pak, di 6.500 hingga 8.500. Jadi peruntungan shift 1, 2, dan 3 itu ada ketentuan di RPM-nya masing-masing gitu. Kecuali kalau deselerasi Pak, deselerasi kan RPM-nya tinggi, turun kan, ngebut di cakar ini ya, naik kemudian turun gitu. Kemudian kita bisa klik tombol shift-nya 1, 2, 3 itu gereng aja, gereng. Nah itu RPM-nya kan tinggi Pak. Ketika turun nggak gereng bertahan dia shift 1, shift 2, shift 3 itu bisa gitu. Jadi itu akselerasi dengan menambah torsi dan juga deselerasi ketika turunan. Jadi ini ketentuan dari shift masing-masing Pak ya, shift 1, shift 2 dan juga shift 3 dari NMAX Turbo. Kemudian untuk selanjutnya di sini WLCVT sendiri Pak, itu sama halnya komponen FI. Mungkin rekan-rekan sudah tahu di awal pertama era Yamaha FI pertama Vision Pak ya, itu ada sensor namanya ECU sebagai otaknya, kemudian ada sensor TPS, kemudian ada injektor, full pump. Begitu di WLCVT Pak. Di WLCVT itu sama halnya komponen FI. Ada juga otaknya. Otaknya itu dinamakan TCU Pak, Transmisi Control Unit, yang mengatur pergerakan puli depan dan puli belakang, primer dan sekunder. Dan ada juga aktuatornya, yaitu aktuatornya apa Pak? ECVT motor. Jadi itu bukan dinamo starter Pak ya, tapi ECVT motor yang menggerakkan primer slidingnya tadi sebagai pengganti roller, maju mundur, digerakkan oleh ECVT-nya. Dan sensornya itu ada dua, sensor primer dan juga sensor sekunder. Yang bisa rekan lihat di depan ada engine-nya itu Pak ya, jadi bisa disimak. Jadi ada tiga Pak ya, engine-nya, otaknya itu TCU, kemudian aktuatornya itu ECVT motor seperti dinamo starter, dan juga sensornya ada dua, sensor primer dan juga sensor sekunder. Dan rekan untuk garansinya sendiri itu 2 tahun komponen elektrik Pak ya. Tuh. Kemudian juga di sini ada komponen daripada primernya Pak. Lanjut. Nah ini komponen bagian primernya Pak yang berubah. Kenapa? Karena sudah tidak menggunakan roller. Ya ini canggihnya dari Yamaha, ini teknologi yang mahal Pak. Yang dimana di sini Yamaha NMAX Turbo yang pertama kali menggunakan motor matic tanpa roller. Penggantinya apa rollernya? Itu Pak, sliding screw AC. Sliding screw AC digerakkan oleh fixed screw AC. Fixed screw AC berputar karena ada ECVT motor. Nah itu Pak, jadi bergerak maju mundurnya sliding screw AC karena pengaruh dari putaran ECVT motor. Ketika W shift-nya diklik satu tingkat, mengunci, diem, nggak akan maju sliding screw-nya Pak. Walaupun kita gaspol, tetap shift-nya 1, tapi motornya tidak bisa kenceng. Sama halnya jadi 1 Pak ya. Itu gereng terus motornya. Nah, itu Pak. Jadi penggantinya roller itu sliding screw AC. Ini yang mahal nih Pak, teknologi dari kita. Itu ada indikatornya bisa dilihat nanti ya. Kemudian juga di komponen primer shift-nya itu yang menghubung dengan sliding screw. Itu Pak. Jadi di komponen primer shift itu ada grease yang spesial grease-nya. Dan grease-nya itu tidak sama dengan CVT pada umumnya yang mungkin rekan tahu Pak ya. Di Yamaha ada stempel yang kuning. Nah, kalau di primer shift AC NMAX Turbo itu grease-nya berbeda. Nama grease-nya grease molecule. Grease molecule itu saya bawa grease-nya Pak ya, itu lengket banget seperti Gatsby atau lem anjing. Itu Pak ya, lengketnya banget itu Pak. Jadi spesial karena dia akan bergerak maju mundur supaya tidak cepat encer, maka itu grease-nya yang spesial, grease molecule namanya. Komponennya ada di dalam primer shift-nya Pak. Seperti itu Pak ya. Nah untuk garansinya sendiri Pak, dari komponen sliding screw, fixed screw, kemudian gear reduction dan primer shift itu 3 tahun. Masuk garansi mesin, kecuali ECVT Pak ya. ECVT itu 2 tahun gitu Pak. Jadi ini garansi yang diberikan oleh Yamaha terkait komponen mesin yang ada di primernya. Seperti itu Pak ya.
Kemudian juga di sini sebagai pelengkap ada cuplikan video bongkar memasang komponen primer dari CVT NMAX Turbo, Pak. Jadi berserta special toolnya dan juga nanti ada perawatan pemberian grease molikut dari primer sliding shiftnya tadi, Pak. Berikut untuk video yang pertama yaitu video bongkar pasang dari puli primernya, Pak ya. Bisa disimak. Jadi ini pakai rotor holding untuk menahan pergerakan primer fixernya, Pak ya. Nah, setelah terbuka primer fixer shiftnya, nah, kita singkirkan dulu modelnya, kemudian kita akan melepas primer shiftnya dengan special tool namanya cap itu, Pak. Jig ya, jig atau perantara dari crankshaftnya, kemudian kita pasang teflon atau namanya ini cap boot, Pak ya. Nah, untuk menahan supaya grease-nya tidak mudah keluar. Ini special tool yang tambahan, Pak ya, untuk melepas primer sliding shift cap and boot, Pak ya. Kemudian untuk melepas selanjutnya yaitu melepas sensor primernya, Pak, untuk melepas cover yang ada di belakangnya primer sliding shiftnya tadi. Nah, kita lepas dengan diangkat ke atas untuk primer sensornya. Kemudian kita lepas bawahnya itu namanya kemkom ini, Pak, yang diputar. Ini harus diputar, Pak, melepasnya. Kalau langsung ditarik ke atas akan pecah untuk kukunya, Pak ya. Ini harus dilepas dengan cara diputar, kemudian ditarik ke atas dengan goyang-goyangkan. Memasangnya pun juga sama kebalikannya, Pak. Yaitu namanya kemkom, Pak ya. Kemudian kita lepas ini CVT motor atau dinamonya. Kemudian kita buka lubang untuk memutar fixed screw-nya, Pak ya, atau gear-gearnya tadi itu. Tapi di sini harus di-tap dulu olinya, Pak, sebelum kita lepas covernya ini, karena itu akan berhubung dengan pompa oli di dalam situ. Namanya kayak model Meiji, Pak. Lepas itu harus di-tap dulu olinya biar nggak tumpah. Kemudian kita bisa melepas komponen cover yang ada di dalam CVT-nya ini, Pak. Nah, itu harus di-tap dulu, Pak ya, karena berhubung dengan pompa oli, jadi olinya harus keluar dulu. Dan ini untuk merakit dari komponen dari CVT-nya, Pak ya. Kembali. Di
di jari yang sebelah kiri yang di video itu Pak, itu untuk memutar wheel gearnya atau roda yang besar tadi. Karena apa? Sliding primernya itu dia maju ke depan, harus di belakangin. Kenapa? Karena nanti fibernya bisa turun. Kalau fibernya ke atas nanti nggak bisa maksimal masang primer fixernya, mur yang di sini depan tadi saya. Ini harus menyilang Pak ya, untuk mengencangkan bautnya dari luar ke dalam. Jangan lupa ditorsi Pak ya, biar lebih memaksimalkan kencangannya biar rata. Nah, kemudian kita pasang kembali isi fitur motor dinamo. Yang perlu diketahui itu dinamonya nih Pak, itu bisa maju mundur. Jadi bergeraknya itu di kanan, ke kiri, karena ada 2 kutub. Nah, kalau rekan lihat itu Pak. Kalau ini 2, bisa maju dan mundur ke kanan, ke kiri, gitu Pak. Dan kita tutup lubang intiknya tadi Pak, ya polisnya kita tumpah. Setelah kita rakit kembali komponen primer listrik-listriknya. Nah, kita pasang kembali kemkomnya Pak, kebalikan Pak ya. Jadi posisinya tetap sama seperti yang dilepas. Ya, kemudian kita tekan ke bawah, kita putar ke kanan 180 derajat seperti posisi semula. Nah, seperti itu. Dan kita pasang primer sensornya ini Pak. Jangan lupa dibaut dulu biar kita keluar atau lepas. Dan kita rakit kembali komponen primernya Pak ya. Intinya itu kita pasang dulu JIG-nya dan kita dorong kembali primer slip-nya tetap dengan kondisi teflon atau cap-nya terpasang Pak ya. Nah, kemudian kita dorong ke belakang hingga mentok, kemudian kita tarik kembali special tool-nya itu. Tujuannya yang tadi untuk dipasang cap yang teflon tadi supaya tidak keluar grease-nya Pak yang ada di primer slip-nya itu tadi. Kita pasang kembali untuk primer fixernya dan juga kita kunci dengan mur. Dan poin pentingnya Pak, setelah melepas Kemkom itu wajib di reset pakai laptop by DT tuh. Nah, karena kita semua bengkel ya, terutamanya bengkel umum kita punya alat by DT, jadi untuk scannernya ini adanya di bengkel resmi Yamaha. Karena kalau nggak di reset motor nggak bisa berputar mesinnya. Kontak on nyala, tapi starter nggak bisa. Karena apa? Tadi sudah terindikasi Kemkomnya dilepas itu error gitu Pak. Itu sama hanya kayak ini. Nah, kita lihat ya. Diagnosa fungsi, kita masuk ke menu YCCS ini Pak. Nah, kemudian kita reset di D78 itu Pak. Nah, kita reset, klik aktuator. Kalau dia muncul 1,2 volt dan kuningnya itu nyala terus, normal. Berarti reset sudah selesai. Motor bisa dipakai. Tanpa di reset nggak akan bisa nyala motornya tadi Pak.
karena itu tadi harus di reset di akhirnya. Sama halnya kayak ISC Pak, ISC di motor IOC kalau nggak di reset bandang Pak, gung kali ini nggak akan bisa berputar mesinnya karena sudah dibongkar pasang untuk komponen WSCVD itu tadi Pak. Itu untuk video yang pertama Pak ya, dari bongkar pasang komponen primer dan juga WSCVD-nya. Dan video yang kedua itu perawatan untuk pemberian grease molikut yang ada di komponen puli primer slidingnya tadi Pak. Nah berikut tuh videonya. Nah ini pemberian grease-nya Pak ya. Bisa di stop dulu Pak. Nah, ini di stop dulu Pak, ini saya bawa grease-nya kebetulan. Ya. Grease putih. Kaya Margo. Oh seru. Nah ini Pak ya. Untuk grease-nya itu kemasannya seperti ini Pak. Nah, kasetan. Ini sebanyak 10 gram ini Pak. Ini sebanyak 10 gram. Jadi ini grease molikut kemasan saset Pak ya. Jadi ini belum official, tapi ini bungkusnya seperti ini Pak. Jadi belum di produk apa ya, belum didistribusikan ke Yamaha semuanya. Jadi masih tester lah Pak seperti itu ya, belum resmi ya bungkusnya gitu. Tapi ini seperti ini nantinya Pak. Ini grease-nya Pak, grease molikut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam alatnya ini. Ini namanya grease injector Pak ini Pak. Apa nih grease-nya? Awas Nah, zamane gendane Pak Robian tegrojek. jadi nggak usah pakai mic Pak ya, biar lebih enak karena ada dua tangan Pak. Oke, ini namanya grease injector Pak alatnya sesuai yang ada di video. Grease-nya ini tadi harus dimasukkan ke dalam sini. Berapa Pak kapasitasnya? Kapasitasnya ada di sini Pak itu sebanyak 5 gram. Nah, butuhnya yang ada di primer sliding itu 4,7. Nah, nanti pasti akan keluar 3 gramnya. Keluarnya gimana? Ketika ini Pak, penekannya ini menekan di sini, kan akan keluar di sini Pak meluber. Nah, melubernya itu mengurangi kapasitas yang 5 gram dari sini tadi itu Pak. Keluarnya gimana nantinya? Di lubang kecil ini Pak. Jadi nanti rekan-rekan demonstrasinya dengan grease yang apa ya umum Pak ya, gitu. Karena kan demonstrasi kan Pak. Karena ini lowengketnya banget Pak ini Pak. Jadi rekan-rekan harus pakai apa ya, majun atau pakai sabun lah untuk membersihkan bekas-bekasnya tadi Pak. Gitu. Dimasukkan di sini hingga penuh sampai batas atas dan di sini keluar sedikit. Artinya sudah penuh kapasitasnya 5 gram. Kemudian alatnya ini di next Pak videonya. Seperti Pak ya. Oke, kita pasang dulu spesial. Kita masukin. Masukkan di bawah ini dulu. Cek oke. Kita baru masukkan. Kalau kita lihat video itu keluar Pak, itu Pak sedikit. Nah, diputar ini Pak. Jadi nggak ditekan Pak ya, nggak seperti suntikan, tapi ini diberat. Karena Pak biar lebih menekan Pak. Karena di bawahnya itu vakum, lubangnya hanya satu. Pastinya nanti semakin ke bawah semakin berat. Nah, supaya bisa maksimal, makanya pakai alat bantu Pak. Nah ini sisanya praktek ini. Ini contohnya apa ya? Sisanya praktek ini. Kita mau praktek ganti maksimal. Masa pakai bocor Pak. Ya ini contohnya. Ini grease injector Pak. Nah ini contohnya pakai obeng atau kita bisa pakai kunci L4 Pak. Mana yang kuat? Ini terlalu kencangan. Kemudian kita dorong dengan boltnya atau teflonnya Pak ya. Tujuannya Pak, biar tidak keluar grease-nya. Dan untuk membuktikan Pak, nah ini kita dorong polarnya ini Pak Majun. Membuktikan bahwasanya grease-nya itu sudah terisi penuh di dalam primer slidingnya. Kalau kita lepas, nah itu grease-nya sudah keluar atau terisi penuh di dalamnya itu Pak. Nah, sekarang mungkin rekan-rekan bisa mencobanya. Saya colek sedikit aja Pak. Coba pakai Pomit. Ya.
Ini kapasitasnya 4,7 gram. Oh, penggantiannya ini Pak, untuk Grace Molikut itu 3 tahun Pak, atau 36.000, masih lama Pak ya. Gitu. Monggo Pak, monggo Pak. Jangan di Pak ya, belum berbuka Pak. Fit kan mogel fit. Oh enggak. Monggo mungkin dengan mencoba rasa Grace-nya ini Pak, nah, seperti apa? Monggo Pak. Oh iya. Ini Pak, monggo Pak. Saya lihat mereknya mas, tulisannya. Gak ada tulisannya Pak, polosan ini Pak. Ini belum official soalnya Pak. Kurang dikemas sih. Ya, karena tapi ini Grace-nya Grace Molikut Pak, monggo. Iya mas. Eman mas. Mas, ini terus ini tuku gimana? Nggak ada ya mas? Belinya di bengkel resmi Yamaha Pak. Gitu. Tapi tadi Pak, untuk perawatan periodik dari Grace Molikut itu 3 tahun atau 36.000. Grace Grace Molikut, Molikote. Molekote. Ya, kalau diaja Mole MOLE-KOTE. Molikote. Itu. Jadi Grace-nya itu lengket banget. Monggo Pak. Coating dia, coating. COT. KOTE. Kote. Monggo Pak, ini Pak, kalau ini Pak ada wajan. Jadi Grace-nya itu lengket banget dan tidak berbau Pak. Gitu. Dengan lengketnya dia seperti itu Pak, tujuannya karena dia di depan kan maju mundur kan panas Pak. Dia nggak cepat encer. Kalau cepat encer noise kan Pak, kuasar gitu kayak itu tadi. Jadi pemakaian Grace ini sebanyak 4,7 gram diberikan di alat injektor Grace-nya itu sebanyak 5 gram. Dia akan keluar 3 gram ketika dipenyet tadi itu Pak. Nah gitu. Digenjot terus, diputer terus sampai ke bawah, dipastikan sampai muter-muter. Dan pembuktiannya di video tadi itu dimainkan kolarnya maju mundur tanpa teflon. Makanya teflon itu diberi tujuannya supaya tidak keluar Grace-nya ketika dimasukkan ke poros sengkol, kruk as. Seperti itu Pak. Untuk pemberian Grace Molikut ini nggak usah di reset Pak. Karena dia nggak melepas Kemcom yang tadi itu ya. Kalau melepas Sensor. itu pasti sensornya pasti di Ini kalau di pasaran udah ada mas ya, tapi beda apa gimana ini kan? beda Pak. Ini Grace Molikutnya ada kodenya itu di M berapa gitu Pak. Jadi ada banyak Grace Molikut itu Pak. Tapi Grace Molikutnya yang Ini kan dianjurkan Molikut 33 gitu ya. Ini Ya. berapa? Nggak belum tahu ya. ya itu tadi Pak, di pabrikan yang punya Pak. Jadi kemasannya ini nanti akan didapatkan. Nah kalau saya lihat di sosmed di Google Pak ya, itu seperti Pepsodent kecil segini itu ratusan ribu. Segini loh Pak, yang kecil. Apalagi 1 kaleng cat 1 kilo. Nah, Oh jadi itu yang menyebabkan mesin Yevit itu nggak usah dirawat lagi tidak memerlukan perawatan rutin ya? kalau yang ini Pak, Grace Molikut ini melakukan perawatan setiap 3 tahun gitu. Tapi Ya, bagian iya. kulit depannya saja Pak ya. Nah kalau motor metik biasanya Pak, kalau kita tahu kan ada grease sekunder gitu Pak. Itu tetap ada Pak grease sekundernya. Tapi grease yang umum Pak ya, yang kuning gitu loh Pak. Tapi kalau yang depan itu grease-nya khusus dan dia bebas perawatan sebenarnya Pak. Itu bebas perawatan karena 3 tahun kan Pak. Dan pemberiannya ini kalau dia dilakukan pelepasan misalnya nih, silnya bocor misalnya Pak, namanya juga buatan kan Pak ya. Ya diberikan grease ini tadi Pak. Itu grease-nya ini kurang tahu harganya berapa Pak karena masih belum official. Karena ini motornya juga baru kan kemarin kan Pak, tahun 2024 itu, dan untuk 3 tahun yang akan datang juga masih lama gitu. Jadi perawatannya ini lama Pak, 3 tahun, 36.000 lah untuk kilometernya Pak ya. Karena pergerakannya maju mundur biar tidak terlalu encer, biar tetap kental, diganti yang baru. Dan kemasan ini Pak itu bisa dibuat 2 kali. Karena satu alat itu penuhnya itu 5 gram kan Pak, ini 10 gram kapasitasnya ini. Bisa Itu. buat 6 tahun. 6 tahun Pak itu. Jadi tadi Pak ya, nggak tahu harganya berapa ini, masih belum official ini. Lali Untuk deh. harganya ini, Pak. Ini yang lebih irit perawatan ya dia. Iya, karena ini depan ini bebas perawatan Pak sebenarnya. Kalaupun misalnya ada bibel, jangan nggak usah ngelepas puli sekundernya, cukup depannya aja. Dan belakangnya perlu dibersihkan, itu aja Pak. Kayak metik pada umumnya loh Pak ya, bersihkan pulinya, kemudian dikasih grease lagi, pasang kembali sudah. Yang depannya nggak usah dilepas. Itu lebih efisiennya Pak, pakai cleaner, semprot cres, sudah Pak. Permukaannya saja Mas. Kalau untuk melepas slidingnya nggak perlu Mas. Kan sudah beda sama yang konvensional kan. Ya. Kalau konvensional kita bongkar itu kan tujuannya takutnya rotornya bentuknya Iya. sudah berubah untuk diganti. Terus kualitas grease-nya kan berbeda. Jadi sekian ribu kan tingkat kekentalan viscosity-nya kan juga berubah. Biasanya berubah warna jadi menghitam kan. Nah, fungsinya itu. Tapi kalau untuk yang CVT ini karena secara speknya juga berbeda, terus cara kerjanya berbeda, ini memang nggak perlu dibongkar kayak motor CVT seperti biasanya. Cukup kita membersihkan permukaan primernya saja.
baik primer maupun sekunder untuk melakukan pembersihan. Jadi enaknya itu kalau YCVT kita tanpa melakukan pembongkaran di primary saja. Cuman permukaan apa namanya bersinggungan dengan permukaan kulinya saja yang kita lakukan pembersihan, sama bagian belakang untuk ngecek kondisi apa namanya torsi cam. Kan di belakang tuh ada torsi camnya dan grease-nya juga grease yang biasa kita pakai di tipe motor matic lainnya. Mungkin itu sih intinya. Jadi pasti nggak terlalu sering bongkar dan reset kalau memang tidak ada permasalahan. Itu yang membersihkan kan? Nggak termasuk untuk pemberian grease ini tidak perlu tidak masuk dalam perawatan rutin. Tapi perawatan rutinnya kita ngelepas permukaan dari kuli primer itu aja. Tapi itu pekerjaan bengkel loh, Pak Sulam. Iya, betul. Bukan bengkel umum. Pekerjaan Enggak, bukan bengkel wajib. umum ya. Kalau Artinya- bengkel umum dia harus punya alat itu tadi Pak. Oh, iya. Cap engine itu. ini yang agak sedikit berbeda untuk pembongkaran. Rot angel lu rek. Karo risetnya mau, nek gak mur. Ya kalau misalkan harus melakukan perawatan pembersihan kan nggak usah bongkar nggak usah bongkar ini toh Mas. Nanti belakangnya itu ya. Nah, cukup jenengan lepas kuli primernya, Anda bersihkan permukaannya. Ini kan cuma ini aja kan. Jadi nggak usah merotoli kayak yang Pak Yusuf jelaskan tadi. Overhaul Semuanya. CVT-nya. Itu aja sih. Terus Cuma tadi kan supaya jenengan tahu kira-kira CVT itu perangkatnya apa dan yang perlu dilakukan pembongkaran itu butuh alat apa. Itu sih. Mas, terus untuk masa pakai fibernya itu? Masih pakai fibernya tetap sama Pak 25.000 gitu. Tapi karena ini fibernya khusus Pak, berbeda dengan yang NX Neo. Jadi ketebalannya itu lebih tebal ini. Karena dia untuk menahan shiftnya tadi itu. Yang disolasi. Iya. Shiftnya kan kayak gigi kan Pak. Misalnya ini dengan ngebut ya, shift 1 diklik, digaspol, tetap shiftnya itu ngunci shift 1 terus. Nah, otomatis kalau matic kan harus naik. Itu nahan fibernya. Jadi fibernya itu khusus Pak. Tuh, dia lebih tebal untuk menahan dari BCV-nya itu tadi. Tapi untuk periode penggantiannya tetap sama 25.000. Nah, untuk pembongkaran yang shift yang primer depannya itu pakai special tool ini Pak. Itu tujuannya Pak, ini harus di dalamnya kuli slidingnya ini supaya grease-nya tidak keluar. Ini untuk perantara dari crankshaft-nya Pak, biar lebih panjang. Nah, ini kita begini Pak. Ini yang ke crankshaft, ini yang masuk ke kuli primer slidingnya. Gitu. Jadi untuk bengkel umum perawatannya ya itu begini aja sih Pak, sekunder aja. Nggak bisa ke dalam nih ya. Hah? Nggak bisa ke dalam bengkel umum. Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Bagian dalam ya tadi Pak. Bongkar ini harus Iya. reset. Dari bongkar dari reset nuntun nanti motornya Pak. Softwarenya hanya Yamaha yang Yamaha Pak, makanya itu ini teknologi Yamaha Pak. Itu. cloning. Ya kapan main ke TC janjian sama Mas Yusuf untuk nyoba. Jadi ini yang teknologi mahalnya Pak. Iya. Bongkar, niatnya dibersihkan, dirakit, nuntun jadinya. Karena belum di reset. Nah itu Pak, yang jadi mahal dari YCVT. Ini itu bebas perawatan tanpa roller lebih maksimal Pak. Jadi jenengan dicangar yang panjangan tinggi. Nah, ragu Pak, gaspol straight, pokoknya sudah memenuhi syarat tadi RPM-nya, shiftnya diklik, klik, sudah enak Pak. Nah ini Pak, jadi nggak belok gini lagi Pak. Ya itu Pak, enaknya Pak, langsung gaspol naik, kemudian jalanan turun, main rem kan. Jadi ini shiftnya bisa digunakan Pak, gring kayak engine brake. Jadi membantu pengereman juga, enak Pak, gitu Pak. Jadi motor matic sensasi moped, seperti itu kalau saya bilang Pak. Itu terobosan baru dan baru pertama di Yamaha di NX Turbo untuk yang WC ini Pak, WCVT ini Pak. Seperti itu. Mas, kalau yang sensor belakang itu juga lepas itu berarti reset Oh juga enggak, Mas, ya? ini Kayak kan pelatihan untuk dulu. versi RPM aja Pak, dan gerakan sekundernya aja biar lebih sinkron gitu Pak. Yang langsung Seperti itu. Berarti Kalau ini Mas. dicopot, Iya. di starter masih bisa berputar. Iya nang Sensor ini dicabut, tapi gak di cetak otak mau dulu. di starter nggak bisa. Ini kan ekstrim kan Seperti sok. itu Pak. Karena ini untuk moderasi pergerakan kulit depannya ini Pak, maju mundur. Gitu. Bergerak maju mundurnya ini jadi berputar kayak TPS tuh Pak. Iya. Seperti itu sih Pak untuk penjelasan dari YCVT. Sekian Pak mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang Aerox sama juga Mas ya? Di maksimal untuk melihat aktualnya. Ini tetap dia Mbak. Ya, Nah ini contoh Pak ya. Misalnya ini Manasi.
CPT-nya dimaintain nggak bisa? Kalau sebelum dimainkan Pak, ini perlu kita bongkar dulu Pak. Oh, Iya. nggak anu. Enggak misalnya Oh, ada nggak tombolnya gitu. nggak ada tombolnya Mas? Tombolnya kebetulan tak klik ini Pak, dia nggak bisa maju Pak. Oh, Gitu. iya iya, nggak usah Mas. Nah, mungkin karena sudah dipakai roadshow Iya. kemana-mana ini Pak. Gitu. Jadi simulasi di video tadi itu Pak. Pak Dwi mungkin bisa di setel videonya tadi Pak, basic-nya. Kalau step satu Step satu, YC satu itu ini kan maju slip gitu ya? Ya ini mundur Pak malah. Bukan Mas. Ini kan ini Pak. Iya. Yang ini Pak, yang sliding ini Pak. Maju dorong, Iya. satu mundur, fibernya turun. Iya. Mundur lagi, tengah-tengah. Kayak ini normalnya ini Pak. Yang dorong kan yang ini ya? Iya betul. Ini yang maju mundur kan Pak. Jadi ini maju, jadi juga mundur ke kanan dan mundur ke kiri. Jadi persnya dua. Nggak anu. Iya. Positif negatif. Tidak ada. Two way. Gak Positif semua ini Pak. Oh, demonstrator. Ya. Iya, kok Kalau orang yang belum tahu materinya, wah itu dalam starternya kemunduran ini pakai bukan. Ini untuk menggerakkan slidingnya tadi itu Pak. Nah, jadi rollernya itu digantikan sliding itu Ya, Pak. ganti yang ini Mas ya. Betul. Ini kalau mau mama puluhan ribu lah. Kalau kan pasti aus kan karena gesekan. Yang mana itu Pak? Ini ya. Nah, itu digerakkan oleh bearingnya, ada bearingnya Pak. Jadi dia itu gini besar, ini covernya kan Pak. Dalamnya ada bearing dan ada sealnya juga. Jadi bearingnya yang muterin. Kalau misalnya bearingnya rusak, dan ini satu paket Pak. Satu paket yang ini Pak. Yang ini saya buka pakai katalog Pak ya. Ini kombinasi Pak. Berarti sudah nggak ada lagi yang bubut nggak ada lagi ya? Nggak ada Pak. Mungkin ini bubut ini Pak. Bagian Pinggirannya ini Pak. luar ini ya? Iya. Pas Betul. kepeng. Itu mungkin juga disesuaikan sama fibelnya Pak. Oh iya, bubut dibeli kan? Pas yang bisa. Iya, indikator pusarannya itu tadi. Siap. Jadi untuk bongkar ini Pak, itu di speedometernya ada indikator CVT kan Pak? Kuning Nah, ya. CVT itu jika ini bermasalah muncul CVT-nya nyala. Oh berarti CVT-nya ada yang problem, kabelnya copot tikus atau terlepas belum di reset tetap nyala. Pas Gitu, mari Pak. dibongkar kan muncul ya. Betul. Nah, itu harus di reset Pak. Sing di WDT ini kan muncul angka. WDT-nya muncul angka Iya. P0700. P0700. Itu harus dihapus. Harus dihapus Baru bagi iso. Di-reset. OBD kan gitu. Nah, terus sing di reset Di reset itu masuk MCU TCU Pak.